langsung gebiar meja, bang gitu kan. Udah, kamu hari ini juga, detik ini juga keluar, pulang, kemas barang-barang kamu, hari ini juga, detik ini juga, bang, ditamparnya teman-teman sama cewek, sama bos cewek aku tuh sekali, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Suping di channelnya Teh Nini lagi ya teman-teman. Kumaha dan amang sedayana sehat selalu ya. Lancar rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat terus TKW ya. Masih berlanjut. Sebetulnya ya mungkin setiap teman-teman, setiap apa ya, setiap orang pun ujian tuh beda-beda. Dimanapun kita kerja, dimanapun kita tinggal, bukan berarti hanya TKW aja yang punya suka duka. Dalam keluarga juga, dalam rumah tangga juga ya, suka dukanya banyak juga ya. Karena apa ya, setiap ujian tuh kita nih beda-beda. Ujian yang kita buat, ujian yang dari manapun ya, maksudnya yang nggak sengaja atau nggak yang disengaja, itu biidnillah semuanya. Ujian itu berupa dari majikan, berupa dari teman, berupa dari kita sendiri juga, berupa dari keluarga, itu ujian banget. Yang namanya juga kita menjadi TKW, merantau, itu harus tahu dari awal, harus siap benar-benar mental kita nih menghadapi akan ada ujian. Pasti itu udah pasti banget. Makanya dari awal tuh harus benar-benar siapin niat dan mental tuh benar-benar. Karena apa? Kita akan menghadapi ujian dari teman, ujian dari majikan, ujian dari suami, ujian dari orang tua, saudara, pokoknya tuh, dan itu pun ujian itu berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, kali ini aku akan bercerita. Mohon maaf, jangan bosan-bosan ya mendengarkan cerita aku ya. Pokoknya yang baru menemukan channel Teh Neni, mohon dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman semua ya. Kita saling dukung aja di sini ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau berbagi cerita itu tentang pengalaman aku, ujian aku ketika aku kerja di Brunei. Jadi bukan hanya dari majikan, karena waktu itu aku kerja di Brunei itu di restoran ya teman-teman. Jadi ujiannya itu ya dari teman gitu. Itu benar-benar ya alhamdulillah Allah masih sayang sama aku ya, masih diselamatkan walaupun itu hanya jebakan. Ternyata itu jebakan banget dari teman gitu teman-teman. Jadi cerita singkat itu kan aku kerja di restoran. Pertama masuk kerja tuh itu tuh sudah ada waitress dua, sama sih sama orang Indo juga. Kebetulan dia dari Jawa Timur, satu perempuan satu cewek. Astagfirullah, satu perempuan satu cewek sama. Satu perempuan satu laki-laki ya. Itu dia, cuma laki-lakinya itu lambai gitu teman-teman. Ya Allah, itu tuh benar-benar. Nah, singkat ceritanya tuh itu karena udah lama, orang kepercayaan bos, jadi ya seperti itu tingkahnya itu. Ternyata setiap ada orang baru, dia tuh kayak kayak mau mengeluarkan gitu, karena takut posisinya itu teralihkan gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, aku tuh dijebak sama yang si cowok ini, yang sebutlah namanya Huda ya. Dia itu kan emang laki-laki paten. Awalnya itu laki-laki paten banget, ganteng banget. Tapi lantaran itu kebetulannya itu tukang masaknya itu asli orang Brunei, ada 3 orang asli orang Brunei, semuanya itu pondan, jadi semuanya itu pondan banget teman-teman. Kalau di kita mah bencong lah ya, bencong ya seperti itu gitu. Kalau siang namanya Didi, kalau malam namanya Dini gitu teman-teman. Pokoknya ada 3 orang, jadi ya yang namanya berkelumut di situ bersatu, jadi ya beradaptasi sama orang tersebut ya jadi dia juga, karena dia udah lama, udah 4 tahun, biasa orang lama lah kayak gitu ya. Dan helper juga ada 2 orang, tukang masak ada 3 orang asli orang Brunei, 2 orang tukang helper orang Indon, waitress 2 orang orang Indon, dan aku masuk jadi waitress juga. Jadi waitress itu di depan tuh ada 3 orang. Nah, pas pertama aku datang, ya maklum lah ya, orang nggak tahu apa-apa, adaptasi dulu
gimana ya, butuh butuh bimbingan, butuh pelajaran yang namanya ya baru ya di restoran. Mungkin kalau di ART kita nih oke lah, yang namanya ya nyuci ya nyuci, nyapu nyapu, ngepel ngepel gitu, tinggal masuk gitu. Kalau di restoran kan beda lagi gitu teman-teman. Kalau di restoran kan beda lagi, ada aturan tersebut, ada aturan tertentu yang harus kita nih ikutin lebih dari ART. Nah, singkat cerita kan ada orderan, ada customer masuk ya. Setiap ada customer masuk kita sambut dong, kita kasih menu, kita ngasih buku menu, dan kita juga berbincang dengan orang tersebut biar akrab, biar gimana ya, kasih kenyamanan buat customer, gimana caranya ya buat customer itu balik lagi dengan pelayanan kita yang ramah, dengan pelayanan kita yang sabar. Bukan hanya menu dan makanan saja yang mereka nilai, pelayanan juga itu harus nomor satu juga dong, iya nggak teman-teman? Nah, pasti itu kita juga yang namanya misalkan makan di tempat restoran ya, kalau misalkan pelayanannya judes, itu juga nggak suka, ya nggak setuju nggak? Nah, kalau aku seperti itu, nah aku tuh benar-benar menerapkan seperti itu. Ternyata sebelumnya itu tidak menerapkan seperti itu. Jadi kalau orang yang masuk ya wis masuk menu, ngambil menu, biar resep apa yang diminta, apa yang dipesan ya udah wis. Jadi tidak ada keakraban, tidak ada yang namanya ngasih kenyamanan buat customer itu. Nah, hal tersebut aku lakuin. Ternyata bikin bikin orang lama itu meronta-meronta hatinya, merasa ketakutan. Nah, gitu teman-teman. Nah, pokoknya tuh kebetulan restorannya itu 10 bersaudara, jadi gabung semua bersaudara tuh naruh saham di situ. Jadi setiap bos itu tuh kayak ngetes gitu, kayak ngetes melalui telepon, order dari telepon, gimana cara mengangkat telepon. Oh, si A mah seperti ini mau angkat telepon, oh si B mah mau ngangkatnya teleponnya seperti ini gitu kan. Nah, dengan aku ngangkat teleponnya ya seperti ini, 10 bos menilai dong. Dan aku tuh ya setiap kerja itu maksudnya nggak berharap banget namanya pujian, nggak berharap banget namanya ya bla 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 yang lain-lain ya. Benar-benar real mau ngasih yang terbaik, namanya juga kita kerja ya, ngasih yang terbaik apa yang kita miliki, apa yang kemampuan apa yang aku miliki ya aku kasih gitu teman-teman. Nah, singkat cerita itu yang merasa merontak-merontak hatinya itu merasa takut akan tersisihkan posisinya karena wajar orang lama ya. Nah, waktu itu tuh Neni katanya mau orang baru ya, ini katanya kesini, kalau kamu nulis pesenannya itu tulisnya seperti ini katanya gitu. Misalkan satu kutiau goreng, 2 mie goreng. Misalkan kalau orang tersebut disuruh bungkus, kamu kasih tulisannya itu yang besar katanya. Kalau orang Brunei kan dibungkus itu tapau ya namanya tuh. Tulis gini tapau katanya. Jadi orang yang masak itu melihat jelas gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kebalik ya, gimana dong kamera ini, kamera depan ya. Seperti ini lah tapau. Terus hari keduanya dia pun ngajarin, ini kamu besar sekali nulisnya. Kamu tulisnya tuh yang kecil, jangan gede-gede katanya. Ajarin lagi seperti ini. Terus di hari berikutnya diajarin lagi seperti ini. Pokoknya tuh ngasih kesalahan-kesalahan yang biar aku nih tidak betah, yang biar aku nih ada masalah gitu. Antara aku sama tukang masak, antara aku sama helper yang orang belakang pokoknya itu. Jadi bukan antara aku sama dia. Nah, waktu itu tuh orang helper, orang tukang masak, mereka tuh kesal dong sama tingkah laku aku. Nah, itu tuh aku nggak sadar banget, hal tersebut aku nggak sadar banget bahwa ini jebakan. Aku lakuin berkali-kali.
onnya juga aku lakuin juga karena ya mau orang baru ya aku nurut aja gitu. Nah singkat cerita tuh datanglah tuh bos pertama, bos kedua, meeting gitu kan. Nah udah itu banyak hal yang aku lakuin menurut yang ajaran dari orang baru, orang lama ini, si Huda ini. Ternyata itu jebakan. Dipanggillah aku, si Huda nggak dipanggil ya. Dipanggillah aku yang helper, tukang masak sama aku. Dipanggillah di runding. Kenapa ini katanya kamu kayak gini? Sebetulnya aku nggak ini ya, maksudnya nggak mau bawa teman aku si Huda ini, aku nggak mau bawa nama dia karena ya aku tuh mikir dia tuh orang lama, dia tuh udah ngajarin aku. Walaupun ada sebagian yang menurut aku salah ini, tapi aku lakuin karena aku memandang dia, menghargai dia gitu loh. Sama Indon, dan dia juga orang lama, dan dia juga udah ngajarin aku gitu aja sih mikirnya. Ya udahlah, sekiranya ini nggak fatal banget gitu, aku kerjain, aku lakuin. Ternyata ya bikin orang kesal gitu teman-teman. Sebenarnya aku juga agak berat hati melakukan, tapi lantaran desakan si Huda ini aku lakuin gitu. Walaupun agak berat di hati, aku pun sadar ini agak salah gitu. Tapi aku lakuin aja. On kan. Nah, jadi itu tuh dipanggil lah aku ya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Aku diem ya, aku tuh bingung menjawab. Kalau aku bilang si Huda yang ngajarin salah lagi, gini gini gini. Nah, pokoknya tuh singkat cerita selesai lah itu masalahnya. Dan orang tukang masak juga alhamdulillah legowo, mereka juga maafin gitu. Nah udah itu helper juga maafin lah ya, maklumin gitu kan. Nah udah maklum orang baru gitu kan. Nah udah berbulan-bulan, udah 3 bulan kesini tuh kan masih masa percobaan ya. Nah setelah masih mereka tuh masih memaklumi, nah 3 bulan selanjutnya itu agak gila banget itu tuh sih, udah tuh bener-bener fatal banget. Dia tuh suruh aku melakukan hal yang bener-bener bikin restoran itu akan tutup gitu. Jadi dia tuh aku suruh, padahal itu tugas helper ya, tugas helper yang jadi bagian waitress, yang waitress di depan tidak boleh ke belakang, yang namanya cucian ya tidak boleh ke belakang, tidak boleh dicuci karena takut ada orang. Itu tugasnya helper gitu. Nah singkat cerita tuh di depan tuh nggak ada orang, kosong ya. Udah itu di belakang tuh numpuk banget cucian gitu kan. Nah, kadang aku tuh kepengen ngebantu, aku minta izin dulu dong sama si Buddha. Nah udah itu singkat ceritanya itu aku bilang lah mas, karena kan restoran tuh sip-sipan ya. Nah udah itu bilang lah aku sama si Budanya ini, ya udah katanya ke situ. Nah ya mungkin dia itu juga agak gimana gitu ya, mungkin ini ada kesempatan gitu, ini ada kesempatan banget. Nah waktu itu dia tuh naruh apa ya, naruh itu loh teman-teman, kawat besi, spons yang dari kawat besinya itu. Nah itu dia tuh naruh sedikit tuh ya di gelas. Nah udah itu kan kalau misalnya masalah gelas apa-apa yang alat-alat buat minuman itu kan tugasnya waitress ya. Pokoknya waitress itu melayani, nganterin makanan dan bikin minuman. Nah jadi dia tuh naruh kawat besi yang spons itu di gelas secuil. Di sana tuh kan terkenal teh tarik ya, teh tarik. Nah ada satu customer yang mungkin agak mau ketelan gitu, untungnya tuh mau ketelan gitu kan, untungnya tuh mungkin kelihatan, langsung komplain, langsung hari itu juga itu dia laporan. Pokoknya tuh langsung kita juga meeting, siapa nih yang nyuci ini. Mustahil dong cuci gelas masih tersisa, ya nggak masuk akal logika juga kan. Nah aku bilang, aku yang nyuci, kenapa kamu nyuci, kan itu tugas helper. Ya karena aku kasihan, aku bilang di depan kosong sepi, di belakang banyak banget, numpuk banget helper, karena kan ya kalau misalkan ini kan gelas apa semua kalau ada habis juga repot juga kan waitress. Oh pokoknya banyak banget, di si A bilang ini, si B bilang ini, terus ada satu yang memang menolong aku ya helper ini. Terus itu tuh singkat cerita ya teman-teman,
mungkin helper ini karena orang lama juga, dia tuh tahu wataknya si Huda ini. Nah, itu sempat restoran itu tutup dulu karena dapat peringatan dari kantor, dari pangan ya. Pangan pokoknya kalau di Brunei itu benar-benar ketat banget ya teman-teman kalau restoran itu. Jadi ada teguran dari kantor pangan, sandang dan pangan, tutup dulu itu restoran seminggu kalau nggak salah, karena dapat teguran langsung tuh, customer itu komplain ke kantor bahwa restoran ini seperti ini. Nah, udah tuh tutup dulu seminggu. Nah, dalam seminggu itu benar-benar mencari siapa yang salah, gini. Nah, ketahuanlah si Huda ini. Jadi orang-orang sebelumnya itu banyak banget yang keluar karena ulah dia, gitu teman-teman. Jadi ya hari itu juga pas pertama buka restoran buka lagi ya. Pokoknya seminggu tuh tutup karena dapat peringatan pertama itu. Nah, restoran tutup, buka lagi, dipanggil lah si Huda sama bos pertama itu, bener-bener cewek. Tapi dibilang jahat juga enggak, lembut, tapi sekali marah langsung tuh marah banget. Nah, dipanggil, restoran keadaan masih sepi, udah itu tukang masak di belakang, aku ada di depan, tetap dipanggil lah dia keluar di luar juga karena ada meja juga buat customer. Dipanggil lah dia dengan numpuk apa ya, bukti. Nah, dengan bukti banyak banget yang disediakan sama bos tersebut bahwa gini, pokoknya direkam di handphone. Nah, udah itu langsung si Uda kan mungkin nggak terima ya, walaupun dia salah tapi dia tetap nggak terima karena merasa orang lama. Banyak banget ngomong, kalau orang laki-laki jadi cewek ini kan kalau lagi marah langsung keluar lakinya. Kalau lagi biasa kan melambai ya nggak teman-teman, ya maaf ya. Jadi pokoknya tuh dia tuh benar-benar langsung marah, langsung lawan tuh bos itu. Udah lama ya mereka itu benar-benar solid banget, tapi satu kesalahan langsung biar semuanya. Langsung tuh bos aku tuh ya, bos yang cewek itu langsung gebiar meja, bang, gitu kan. Udah, kamu hari ini juga, detik ini juga keluar, pulang, kemas barang-barang kamu. Hari ini juga, detik ini juga, kami siapkan tiket buat kamu pulang ke Indonesia. Aku yang di dalam gemeteran dan menyaksikan karena itu meja yang kaca itu benar-benar keras timpanya tuh, aku lihat retak, benar-benar retak karena benar-benar mungkin itu kesal karena si Hudanya itu melawan, dan ternyata detik-detik terakhir si Huda nggak terima dipulangin, masih melawan, masih membela diri, pang, ditamparnya teman-teman sama bos cewek aku tuh sekali, pang gitu. Aku langsung merinding, ya Robbi, begitulah ya kalau misalkan kita mengabdi bertahun-tahun, satu kesalahan hilang semua, gitu teman-teman. Ternyata teman-teman, kesalahan dia itu bukan hanya selalu mengeluarkan teman-temannya saja, akan tetapi ada kesalahan yang lebih fatal banget karena dia orang lama, orang kepercayaan bos ya, seperti itu, memanfaatkan kepercayaan bos. Dia kan yang bagian kasir, bagian belanja, semuanya dia yang handle, dia yang pegang karena bos juga percaya sama dia karena dia orang lama. Nah, ternyata dia nggak jujur, semuanya itu saat itu tuh terbuka. Siapa yang ngebukain semuanya, rahasianya itu ternyata ada di helper tersebut yang selalu aku bantuin. Karena dia udah nggak tahan dengan perlakuan si Huda ini, ya mungkin dia udah saatnya juga aibnya terbuka sama Allah, gitu teman-teman. Dan kesalahan yang fatal dia juga, jadi di saat belanja itu misalkan 300 ringgit, habisnya dia bilang laporan ke bosnya 350 per 100 ringgit, gitu teman-teman. Jadi seperti itulah ya, mungkin lebih banyak lagi kesalahannya. Dan dia kan kebetulan dia cowok ya, statusnya cowok.
Dan dia tuh tidurnya tuh di atas tingkat 2 restoran, di atas restoran gitu kan. Jadi selama ini dia tuh selalu membawa pacarnya, bukan cewek, pacarnya itu cowok. Selalu setiap malam bawa pacarnya tidur di tempat tersebut, dan malam-malamnya itu dia selalu turun ke restoran, dia selalu bikin beef stick, chicken stick, semuanya lah, ngolah makanannya itu. Ya ala-ala sama pacar gitu teman-teman, dia selalu habis. Makanya dari situ helpernya itu, karena helper tahu ya stoknya berapa, daging berapa stoknya, jadi lama kelamaan dia juga curiga. Jadi si helper tersebut tuh mengumpulkan bukti tapi tidak berani akan mengungkapkan, karena ya mungkin agak saudaraan juga masih muda tersebut. Jadi dia tuh nggak mau cari masalah lah, yang penting dia jujur, yang penting dia lurus aja kerja gitu, lurus ini kerjanya aja gitu. Tapi kan mungkin lama kelamaan dia juga nggak tahan gitu, makanya nah jadi stok selalu habis, dan tempat tersebut dibikin maksiat sama dia. Mana boleh tempat usaha dibikin maksiat sama cowok lagi gitu teman-teman. Itu yang paling fatal, kesalahannya itu paling fatal ya. Ya terbuka semuanya, itu aib yang dia tutupi selama ini kebuka. Makanya sampai bos itu peng menampar dan langsung out, tidak ada kata ampun, tidak ada kata maaf, walaupun dia udah ngabdi lama. Ya itu teman-teman, pokoknya seandainya teman-teman dikasih kesempatan sama Allah ya, itu kesempatan dong luar biasa, dikasih kepercayaan sama seorang bos, dikasih kenikmatan, gaji juga udah besar, masa nggak cukup ya itu buat poya-poya. Makanya dia berani melipat uang, berani berani berbuat zolim ke teman-teman ya. Karena apa? Karena takut tersisihkan jabatan itu, karena takut dia tersisihkan. Dan banyak juga customer yang komplain sama pelayanannya, karena kan orang kayak seperti itu moodnya itu lain-lain. Kalau dia lagi berantem sama pacarnya ya ke bawah-bawah sama kerjaan gitu, lama kelamaan ya terbuka gitu teman-teman. Pokoknya ya kadang kembali lagi ke kita juga sih ya, apa yang kita buat pasti juga suatu saat juga akan tuai gitu teman-teman. Ya singkat cerita ya itulah teman-teman, alhamdulillah aku selamat lanjut sampai 2 tahun. Dan pokoknya itu waktu itu ya kenikmatan yang aku iniin ya. Yang satu lagi teman aku yang cewek itu kebetulan dia juga 3 bulan lagi habis kontraknya, habislah kontraknya, akhirnya aku sendiri. Bos aku tuh nanya, ini gimana restoran ke handle nggak kalau kamu sendiri? Ya sebetulnya kan waktu itu restoran tuh agak mulai sepi ya karena corona juga. Aku bilang bukan corona sih, karena ya mungkin agak sepi juga sih ya. Nah waktu itu mereka tuh nanya, ada satu anak-anak ya majikan yang mau nolongin aku, gimana kalau kami nggak ngambil lagi katanya dari Indon, kamu ke handle nggak sendiri, ini ada yang ngebantu kok. Oke siap kataku, insya Allah aku ke handle. Jadi ya ada mulai dari situ aku tuh ngehandle semuanya, waitress, benar-benar kalau lagi rame ya benar-benar badannya melimpang-melimpang kesana kemari, keluar makanan, keluar minuman, pokoknya tuh belanja buat belakang juga, ngurus keuangan, pokoknya tuh full luar biasa ya. Tapi alhamdulillah gaji juga full 3 kali lipat, alhamdulillah, masya Allah ya itu tuh. Karena dari pagi sampai malam, kalau di restoran tuh kan sistemnya tuh sip-sipan ya, jadi dari jam 6 sampai jam 2 selesai, dari jam 2 sampai jam 10 itu termasuk overtime, jadi kita ini dapat lebih gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya, mudah-mudahan ada kita ini bisa ngambil hikmah dari setiap kejadian, dari setiap ujian yang menimpa, yang melewati kita. Yang penting kita sabar, tawakal, ikhlas, jujur, insya Allah akan menuai hasilnya yang baik juga buat kita. Kita tanam kebaikan, akan dapat kebaikan juga untuk kita, bukan dari kita juga, bukan dari orang tersebut, dari orang lain juga yang akan membalasnya, bukan dari ke kita, ke anak, ke cucu kita, ke saudara kita gitu teman-teman. Kebalikannya, menuai keburukan, kejelekan sedikit pun pasti akan kembali lagi ke kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat.
Tidak lupa juga semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon dukungannya ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.